Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Tentunya semuanya baik-baik saja ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama, mohon kepada Allah agar kita dilancarkan, dimudahkan dalam pembelajarannya. Untuk itu saya mohon salah satu daripada kalian untuk memimpin doa. Silakan Ahmad untuk memimpin doa. Ya, yuk kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kalian semuanya Allah mengabulkan dan dimudahkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita pembelajaran anak-anak, itu bangku yang ketiga ini yang tidak datang siapa ya ini? Oh iya, ini Ahmad Rozak ya. Oh iya, Ahmad Rozak. Kenapa ini anak-anak? Sakit. Oh ya, kita doakan ya, semoga Ahmad Rozak cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita kembali. Selanjutnya untuk absen kita sudah lalui, dan untuk selanjutnya kalian silahkan persiapkan buku paket, silahkan dibuka ya, dibuka untuk halaman 133 yaitu bab 7 berkaitan dengan meraih untuk KD, meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, untuk kalian sambil mempersiapkan, silahkan untuk kalian yang sudah siap, kalian pahami nanti apa yang disebut dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelumnya anak-anak, untuk pada pembelajaran pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi, kita menanyakan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang kemarin ya. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu pada bab 6 kita bagaimana Islam masuk ke Indonesia ya. Jadi coba Ahmad masih ingat cara-cara masuknya Islam ke Indonesia ya, itu atau ke Nusantara? Coba dijelaskan. Oh iya, bagus, berarti masih ingat semuanya ya. Jadi materi-materi yang telah lama yang sudah kita lalui ternyata kalian masih bisa mengingat dengan bagus, dan berarti kalian belajarnya baik sekali. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan pelajaran yang kemarin dengan sekarang, coba apa yang kalian ketahui, hubungannya apa? Antara masuknya Islam dengan kita akan mempelajari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kaitannya dengan nanti ada Darul Nakliyah. Oh iya, berarti coba sekalian pendapat kalian salah satu untuk menyampaikan ya. Oh iya, berarti bagus. Jadi hubungannya kita dengan masuknya Islam berarti kita mempunyai pengetahuan berdasarkan kita ada landasan pijaknya Al-Quran, Al-Hadis yang menjadi pijakan daripada orang Muslim di sini ya. Jadi kita kaitan pada kesempatan pagi hari ini adanya ikhtiar, optimis maupun tawakal ini adalah merupakan kajian di dalam Islam. Sehingga itulah maka pelajaran pada pagi hari ini kalian akan mempelajari untuk kompetensi dasar yaitu ikhtiar, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya anak-anak, untuk Bapak mengingatkan kembali ya, untuk kalian jaga kesehatannya dengan baik ya. Selanjutnya kalau kalian sudah bisa memahami tadi ya untuk hubungannya dari ke materi tersebut, selanjutnya tujuan pembelajaran. Pada kesempatan ini anak-anak, kalian harus tahu apa yang akan kita capai. Jadi kalau kalian belajar tanpa ada target, tidak akan mungkin bisa mencapai pelajaran yang bagus ya, pelajaran maksimal. Maka kalian harus ada target yang akan kalian bisa untuk dikuasai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian nanti bisa membaca
Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, ini kalian bisa membaca dengan baik nanti ya, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan makhraj maupun tajwidnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan arti Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159. Kemudian yang ketiga, kalian dapat membaca hadis yang terkait dengan sikap optimis. Kemudian yang keempat, kalian dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Al-Imran ayat 159. Nah, itu tujuan yang akan kita gapai. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita masuk pembelajaran kita untuk masuk ke materi, silakan untuk bentuk kelompok ya. Karena ini ada 12 anak, maka saya buat 3 kelompok. Silakan untuk 4 kelompok. Ini ya, ini yang baris ini silakan untuk 4 kelompok dibuat sebuah 4 baris ya, 4 kelompok, jadi ngumpul ya. Jadi 4 anak ini nanti tetap dibatasi karena ini kita masih dalam pandemi, maka harus ada batas ya, tidak boleh terlalu dekat. Silakan kelompok masing-masing dibuat 1 kelompok ya. Udah ada 3 kelompok, silakan ya. Kalau sudah siap, kita masuk untuk selanjutnya. Silakan perhatikan ya. Ini Bapak akan menayangkan video ya. Video nanti kaitan dengan ikhtiar, optimis, ikhtiar, dan tawakal ya. Karena ini video ini diperhatikan dengan baik ya. Saya tayangkan untuk videonya, silahkan kalian pahami ya. Silahkan untuk saya style ya, perhatikan dengan baik. Nah, ini untuk video saya anggap sudah paham anak-anak. Kaitan tadi ada dijelaskan oleh Pak Ustadz ya, tadi untuk tawakal dan ikhtiar dan tawakal, kaitannya dengan itu. Kemudian saya juga akan menyampaikan untuk renungan ya. Untuk renungan ini kalian coba perhatikan untuk renungan berikutnya ya. Coba renungan berikutnya diperhatikan anak-anak. Nah, bagus, sudah. Silakan saya beri waktu untuk bisa membaca dan memahaminya. Ya, bagus. Kalau sudah, coba perhatikan anak-anak. Dengan demikian, dari video dan renungan ini kalian bisa mengetahui 3 daripada pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Coba kelompok A ya, kelompok A silahkan untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan kalian dari video dan dari renungan tadi. Coba bagaimana renungannya dan videonya tadi, kalian sudah bisa memahami untuk arti. Coba yang A menjelaskan arti daripada optimis. Ya, coba yang A untuk bisa menjelaskan arti pengertian optimis. Silahkan dengan baik ya, untuk arti optimis. Coba ya, silahkan. Ya, bagus ya, ini bagus, tepat sekali ya. Ini ada pengertian optimis. Berarti kalian sudah bisa memahami tadi daripada tayangan tadi, bisa dipahami ya. Jadi apa yang disebut dengan sikap optimis? Ini optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala persoalan ya, atau segala permasalahan. Jadi kita optimis ketika kita menghadapi apapun yang kita kerjakan, kita inginkan, kita harus optimis ya. Jadi jangan sampai pesimis. Lawannya itu pesimis ya. Berkecil hati, tapi kita harus berbesar hati. Semangat ya. Jadi kalau kita orang yang memiliki jiwa optimis, kita memiliki harapan yang lebih baik ya pada saat belum melakukan satu pekerjaan. Jadi sebelum aja kita pasti saya berhasil. Nah, itulah orang yang memiliki jiwa optimis. Kita semangat dalam belajar, kita semangat dalam bekerja, kita semangat dalam mengharapkan cita-cita yang kita inginkan. Nah, itu orang yang optimis. Dan bagaimana sikap selanjutnya? Oke, ada. Iya,
kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Kalian jadi pelajar, kita belajar dengan rasa senang. Satu kewajiban yang harus dilakukan menjadi seorang pelajar. Nah, ini insya Allah kalian akan mendapatkan ridha Allah pada seperti itu. Jadi keyakinan dulu. Yang penting kita keyakinan untuk berhasil. Saya pasti yang terbaik. Itulah yang menjadi keinginannya. Itu diantaranya daripada tanda-tanda sifat optimis. Kemudian selanjutnya ya, ikhtiar. Coba kelompok B. Tadi A udah bagus sekali menjawab. Ya, coba kelompok B. Ayo salah satu daripada 4 anak ini untuk menyampaikan pendapat. Iya, bagus. Nah, tadi saya simpulkan. Coba ada yang nambah? Ya, nambah lagi teman yang lain. Oh iya, bagus. Berarti ini sudah melengkapi daripada jawaban yang pertama. Ya, bagus. Jadi kalau saya simpulkan, berarti sudah sangat tepat apa yang disampaikan daripada tadi pendapat 2 anak ini ya, dari kelompok 2. Nah, kalau tahu kelompok B ya. Jadi ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu harapan atau keinginan atau cita-cita. Jadi kita ada istilahnya semangat ya, istilahnya semangat yang tiada pantang menyerah. Nah, ini kalau orang yang ikhtiar itu usahanya sungguh-sungguh ya, usaha yang semaksimal mungkin, sungguh-sungguh. Sehingga orang yang mempunyai jiwa ikhtiar ini ya, memiliki sifat ikhtiar yang maksimal, ini orang tersebut ya, kalau ingin pandai tentunya usahanya bagaimana anak-anak? Tentunya belajar kan? Nah ini, jadi itu adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usahanya yang dilakukan. Sebelum pandai, kalian harus belajar. Ketika sedang sakit, apa yang dilakukan ikhtiarnya? Ya berobat dan sebagainya. Ini ya. Nah jadi sifat ikhtiar itu yang harus kalian lakukan, dibiasakan dalam kehidupan. Kemudian tawakal. Coba kelompok 3. Ayo. Tadi udah bagus kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa menyampaikan. Kelompok 3 ya, ketika tadi tayangan tadi sudah bisa kamu simpulkan. Ya, kelompok 3 silahkan. Ya, bagus. Coba dilengkapi lagi yang lain. Ya, yang lain. Yang tanah ada 4, tanah ya, satu lagi ya. Ya, bagus. Nah, jadi tadi sudah ada kita dapat simpulkan, kita lengkapi ya. Jadi untuk tawakal ini artinya berserah diri kepada Allah. Jangan hanya berserah doa. Tadi udah bagus itu, saya berserah diri. Itu tawakal, udah bagus, tapi belum lengkap ya. Jadi kalau orang yang tawakal ini berserah diri kepada Allah atas hasil usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan disertai dengan doa. Kenapa? Usaha tanpa doa ini tidak ada barokahnya. Sehingga apa? Harus yang namanya usaha ini harus disertai doa biar tidak sombong. Karena apa? Selain kita usaha itu pasti ada yang menentukan, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu yang namanya orang yang berusaha itu harus disertai doa. Baru yang terakhir kita berserah diri kepada Allah. Contohnya apa, anak-anak? Ini dalam perilaku kehidupan. Contohnya misalnya dalam kegiatan ujian. Apa yang kalian lakukan? Pertama apa? Belajar. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Kita kuasain materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian setelah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian pelajari kembali sesuai dengan kisi-kisinya dan sebagainya. Itu kalian baru setelah hasil yang dikerjakan kalian dari belajar kemudian mengerjakan soal akhir sampai selesai, itulah yang disebut ikhtiar. Baru kita ada yang mendorong terakhir adalah doa. Setelah berdoa, kalian hasilnya apapun yang terjadi, itulah yang disebut tawakal. Hasil akhir diterima dengan baik. Pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Baik itu baik atau tidak baik. Pasti ada satu kebaikan di balik itu semuanya. Nah, inilah yang disebut tawakal. Itu contoh daripada tawakal. Nah, untuk itu maka kita untuk selanjutnya kalian di sini ada dalil naklinya ya. Untuk dalil naklinya nanti kalian masing-masing bisa membaca dengan baik. Sebelumnya untuk kelompok ini ya, nanti tutor sebaya dulu, nanti masing-masing kelompok untuk ada salah satu yang menjadikan tutor ya. Jadi tutor sebaya, nanti setelah itu baru masing-masing untuk bisa membaca sendiri
diri. Nah, jadi silahkan untuk yang dianggap menurut kalian dalam kelompok ini paling mampu untuk membimbing teman-temannya dalam kelompok. Silahkan saya berikan waktu dulu. Nah, nanti setelah itu, nanti kalau kelompok sudah siap, ya, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah siap semuanya, maka Bapak Guru akan menyampaikan dulu untuk contoh bacaan yang baik, ya. Jadi nanti untuk bacaan sesuai dengan kaidah tajwid maupun makhrajul hurufnya, ya. Silakan buka, ya. Ini di halaman 137, ya. Anak-anak sekalian buka bukunya, silakan disimak dulu. Coba makhrajul hurufnya maupun tajwidnya dikuasai dengan baik, ya. Udah siap? Udah semua, ya? Ya, bagus. Saya bacakan dulu, Pak Guru akan menyampaikan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Az-Zumar ayat 39 sampai 53. Ayat 53, maaf, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Quran surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Nah, demikian anak-anak untuk contoh. Nanti setelah selesai materinya, nanti kalian silahkan untuk masing-masing bisa membaca dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan makhrajul huruf, ya. Selanjutnya silakan untuk arti daripada Quran surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 53. Nah, silakan baca dulu, silakan arti daripada surat Az-Zumar ayat 53. Kelompok 1 silakan. Ya, bagus. Ya, artinya sudah bisa dibaca dengan bagus. Kemudian kelompok 2 untuk membaca Quran surat An-Najm ayat 39-42. Silakan baca. Ya, bagus. Sudah. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, kelompok 3, silakan satu anak untuk terjemahan surat Al-Imran ayat 159. Silakan dibaca dulu. Nah, udah bagus sekali. Nah, selesai, ya. Jadi untuk arti silahkan kalian untuk dikuasai dengan baik, ya. Nanti untuk cukup dihafal, ya. Baik, nanti ada tugas menghafal pada pertemuan yang ketiga, ya. Jadi untuk saat ini kalian cukup membaca dulu, ya, membaca dengan baik. Kemudian nanti untuk tugas hari ini hanya membaca, belum penguasaan sampai ke tajwidnya, ya. Jadi tajwid yang kita bahas adalah hanya mengulas yang sudah lalu dulu, ya. Nanti untuk itu pada pertemuan yang kedua nanti akan dibahas, yaitu penjelasan kaitan dengan hukum qalqalah sekaligus penerapannya, ya. Nanti untuk itu kalian membaca yang menerapkan materi tajwid yang sudah lalu terlebih dahulu. Selanjutnya, ya, kalian nanti bisa membaca mufradatnya.
artinya di sini per kalimat, per kata ya, per kata. Saya contohkan ya, di situ ada untuk satu surat aja ya, nanti yang lain silahkan kalian kuasai dengan baik. Nah, nanti kemudian dipahami, dihafal ya, biar nanti ada kalau pertanyaan per kata kalian bisa menjawab ya. Contohnya di situ misalnya surat Az-Zumar ayat 53 ya. Di situ qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina, orang yang asrafu, mereka melampaui, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri, la, jangan, taqnatu, kalian berputus asa, min, dari rahmatillah, rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwa, dia, al-ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Demikian, nanti kalian harus per kalimat faham paling tidak itu ya. Nah, kalian terus kemudian nanti ayat surat berikutnya nanti ada An-Najm 42 dan surat Al-Imran, silahkan per mufradnya dikuasai dengan baik. Selanjutnya anak-anak, untuk yang ketiga, yang selanjutnya adalah untuk kalian membaca hadis berkaitan dengan sikap optimis ya. Saya ambil satu hadis saja biar kalian materinya tidak terlalu banyak ya. Kalian bisa nanti dihafal hadis ini ya pada pertemuan yang ketiga. Nanti kalian juga menghafal hadisnya satu, kemudian surat-surat yang di atas itu 3 surat harus dikuasai, dihafal dengan baik. Untuk sekarang membaca dulu ya. Bapak coba contohkan dulu untuk bacaan daripada hadis ya. Untuk hadis ya, nanti kalian bisa membaca semuanya ya. Kalian harus bisa ya, pasti bisa ya. Seperti tadi kita optimis, pasti bisa ya. Nah, Bapak bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la diyarata wa khairuhal fa'al qila wa mal fa'lu qala kalimatu shalihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Nah, ini hadis berkaitan dengan optimis. Yang artinya apa, anak-anak? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka tanyakanlah kepada beliau. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Nah, artinya apa, anak-anak? Optimis ini kalimat baik yang sering didengar kalian. Artinya apa? Keyakinan kita, apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan satu keberhasilan. Itu keyakinan baik. Itu yang sering kita dengar orang mengatakan itu baik, pasti itu kebaikannya akan didapat. Nah, maka keyakinan, ada khirah tersendiri anak-anak, semangat yang tinggi, itu namanya orang yang optimis. Dalam kehidupan kita harus selalu optimis. Nah, itu ya anak-anak, kira-kira untuk materi pada kesempatan pagi hari ini ya. Nanti kalian silakan per anak-anak nanti secara berkelompok, anak-anak nanti tutor sebaya dulu, nanti saya beri kesempatan ini ya, untuk karena ini waktunya ada 85 menit ya, ini sudah terpotong 40 menit ini ya, masih ada 35 menit. Nah, silakan untuk tutor sebaya dulu untuk membimbing teman-temannya yang belum bisa. Saya berikan untuk waktu masing-masing kelompok 10 menit ya, untuk membimbing kelompok teman-temannya yang ada di kelompok. Silahkan untuk membaca baik ayatnya maupun hadisnya. Silahkan dikuasai dengan baik. Ya, sudah bagus. Ini sudah 10 menit ya anak-anak. Silahkan untuk sekarang coba kelompok A dulu ya. Kelompok A nanti yang bersama-sama dulu, dipimpin oleh ketua kelompoknya yang di kelompok A. Silahkan bersama baca. Ya, bagus. Ini bacanya sudah bagus-bagus sekali ya, tajwidnya sudah bisa menguasai, bacanya makhrajnya sudah bagus ya. Selanjutnya anak-anak silahkan untuk sekarang kelompok B
ya. Kelompok B nanti untuk membaca silahkan bersama ya. Ya, bagus. Yang kelompok C, ya silahkan dibaca dengan baik. Ya, bagus. Berarti ketiganya sudah membaca semuanya. Dan selanjutnya silahkan untuk nanti kita masih ada waktu 25 menit ya. Waktu ada 25 menit. Ini nanti masing-masing anak saya nilai dengan penilaian baca nanti untuk kekompakan daripada kelompok dalam membaca tadi ya. Kemudian nanti silahkan coba membaca dulu ya, dikaitkan nanti untuk bacaan kalian kekompakan dalam kelompok ini sehingga kalian dalam kelompok ini menjadi yang terbaik. Silakan untuk nanti masing-masing bisa membaca baik Al-Qur'annya maupun hadisnya. Nah, karena untuk pembelajaran pada kesempatan ini sudah habis ya, untuk tinggal 20 menit untuk penutup ya, kalian silahkan kita untuk yang terakhir kalian untuk bisa kandungannya ya. Nanti ada kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Apa kandungannya anak-anak? Sudah kelompok A dulu ya. Ini silahkan. Ya, bagus ya. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini kandungannya ya. Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang melampaui batas yang di sini artinya berbuat dosa, berarti melanggar hukum Allah ya. Nah, ini jadi kita tidak boleh terputus dari rahmat Allah. Kita tetap mengharap Allah pasti Maha Pengampun, Maha Penyayang ini ya. Kemudian kandungan yang surat An-Najm ya 39. Coba apa ya kandungannya anak-anak? Ya, bagus ya. Jadi tadi kandungannya Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras ini ya. Jadi Allah akan memberikan balasan yang sempurna. Kemudian kandungan daripada surat Al-Imran ayat 59. Ini kandungannya apa tadi yang ketiga? Ya, bagus ya. Jadi kandungannya pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW ini ya. Jadi umat Nabi Muhammad SAW melalui ayat ini Allah menyatakan bahwa Rasulullah memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Ini kepribadiannya Rasulullah ya, Masya Allah. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan menjadi yang terbaik. Terima kasih anak-anak. Untuk yang terakhir kita pada kesimpulan ya, untuk pertemuan ini silahkan disimpulkan ya, apa saja anak-anak. Coba ini saya berikan waktu karena ada 20 menit ya, ini untuk penutup ini 20 menit, maka silahkan untuk membuat kesimpulan masing-masing kelompok ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan ya. Saya beri waktu untuk masing-masing kelompok 10 menit ya, silahkan untuk buat kesimpulan ya. Bagus. Untuk kelompok A sudah sampaikan ya. Kelompok B ya, kelompok C ya. Dah, berarti kita masih ada waktu 5 menit ya, kita untuk pada kesimpulan ini. Bapak tandaskan kembali apa yang dari kesimpulan ini ya. Jadi kesimpulan yang pertama untuk pengertian optimis itu adalah sifat yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Bagus, anak-anak tadi sudah tepat sekali ya. Kemudian untuk ikhtiar yaitu berusaha bersungguh-sungguh menggapai satu harapan atau keinginan atau cita-cita. Kemudian untuk tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan disertai dengan doa. Adapun kandungannya surat Az-Zumar yang yaitu Allah menyeru hambanya yang melampaui batas atau berbuat dosa melanggar hukum agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian untuk kandungan Quran surat Al-Imran ayat 59 ya, Allah berpesan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, dan berbudi pekerti luhur. Demikian anak-anak untuk teman kali ini. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian nanti untuk kedepannya ya, untuk insya Allah pertemuan yang akan datang kalian untuk bisa persiapkan ya
hukum qalqalah. Nanti untuk Bapak akan menjelaskan secara rinci hukum qalqalah kemudian diterapkan dalam Quran surat tadi yang sudah sekalian baca ya, atau dengan surat-surat yang lain yang lebih banyak bacaan qalqalahnya. Nah, penerapan itu yang akan kita bahas pada minggu depan ya. Jangan lupa, coba anak-anak, ini masih ada 3 menit ya. Coba saya tanyakan kembali. Tadi kelompok A, apa yang dimaksud dengan tawakal? Ya, si Andi, ayo silahkan. Ya, bagus. Mas ingat ya, tadi memang ingatannya bagus-bagus anak-anak ini ya. Coba yang C ini ya, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Coba Anton ya, Anton silahkan. Ya, bagus. Ini ternyata bisa. Coba Mbak Ani ya, Mbak Ani silahkan Mbak Ani, untuk apa yang kalian ketahui tentang kandungan daripada surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar ayat 53. Ya, bagus ya. Tadi Allah menyuruh pada hambanya yang mulai batas dan berbuat dosa agar tidak berputus asa. Bagus memang. Ini anak-anak yang pintar-pintar semua ya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas kalian ya, ini nanti kalian untuk menyiapkan ya tugas kalian bisa bacaannya ini disempurnakan dengan bagus ya. Tadi udah dibaca per kelompok, per anak. Ini silahkan nanti diteruskan dengan kalian selalu membaca Al-Quran dengan baik setiap harinya. Jangan sampai kalian meninggalkan setiap hari tanpa bacaan Al-Quran. Nah, kemudian untuk materi berikutnya Bapak sudah saya sampaikan, nanti penerapan hukum, dan kalian harus bisa semuanya dalam penerapan hukum qalqalah pada ayat tersebut. Nah, terima kasih